Pertanyaan baliknya adalah, kenapa Anda begitu peduli untuk mengembalikan ekosistem awal? Ono konco NU. NU pada bae dhewe ya kunut bareng. Apa tuh pentingnya kamu memikirkan mengembalikan ekosistem? Sing diarani opo lah. Bukan kita kalau nggak pakai logika kita, ya sudah. Kalau memang kita ini santri, opo meneh kuwi wis odok kiai to kuwi. Lah, ya berarti kan dia ngerti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, in qamati sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah. Kalau memang kiamat nyata-nyata mau datang dan kemudian di tangan kita masih ada benih, fa in istata'a alla takuma hatta yahrisaha falyahrisha. Kalau masih punya kesempatan, nyawa masih ada, tangan masih bisa gerak, tanam. Walaupun kiamat sudah di depan mata. Ekosistem ngapain dikembalikan? Ngapain piye? Loh, nun sewu lho. Iki gak mergo apa-apa, iki kan Nabi paham kowe. Bukan faktor apa-apa. Ada generasi berikutnya sebagai khalifah generasi sebelumnya yang akan meneruskan itu semua. Apa yang kita rasakan, keindahan yang kita dapatkan, keamanan yang kita dapatkan harus dirasakan oleh anak-anak kita, oleh keturunan-keturunan kita. Iya, bukan? Ci Islam pura NU. Gak masalah. Oh, aduh, artinya apa? Ngono ya ngono ning ojo. Sampeyan paham gak? Aku jenis mesti gak alon-alon itu supaya aku jenis piye ya. Los. Oh, masalah los. Permasalahannya ini podo-podo santrinya, makanya kita berhak untuk ngomong itu. Lah iya toh. Fi kulli kabidin radbah ajrun. Kurang piye? Dakhalatin wa'atun finnar bihiratin. Coba bayangkan, Rasulullah tegas mengatakan hanya karena kucing yang tidak diopeni dengan baik seorang perempuan masuk neraka. Menyelamatkan satu nyawa dari semua makhluk Tuhan itu semuanya pahala. Gajah loh Pak, kentir Pak, piye nasibnya gadingku? Gajah. Terus kenapa piye? Lelek ngomong kuwi sapa ora gak apa-apa. Santri, Bro. Kita mati-matian supaya santri kelihatan pantas di hadapan banyak orang, iku ono santri mah. Buat apa? Yo, wis gak paham. Ma min muslimin yahrisu ghasan aw yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu biha sadaqah. Tidak ada satupun yang menanam satu pohon, menanam satu benih, kemudian dia tumbuh, menghijau, membesar, dimanfaatkan generasi berikutnya, bahkan walaupun hanya sekedar binatang, kecuali semuanya menjadi sedekah jariah. Ya Pak, lagi kalau engkel malah tambahi watu itu. Tenang loh, yakin loh, ini semua kan Islam toh. Prihatin Pak Saestu. Malah saya itu kanca-kancane dulur-dulur awake dhewe kita masih sangat luar biasa prihatin. Kita dipaksa sebagai seorang santri NU dilalah malah geger karepe dhewe. Dulur-dulur awake dhewe nelongso, air bersih enggak dapat, makanan enggak ada, distribusi sulit, pemerintah sulit untuk kasih bantuan itu sulit. Sampai ada yang dilempar dari pesawat-pesawat, dari helikopter, sulit. Malah awak dadi wong NU malah geger karepe. Cuh.
aja di upload loh. Live. Yang santri khusus. Apa? Live. Lah, aku kan disuruh ngomong gak usah. Lah, tapi kan memang gitu. Iya, Pak, Kak. Nyawa loh, Pak, ini, Pak. Banyak hal yang menjadi PR kita sebagai anak bangsa. Persatuan adalah kunci. Hakadha qala Mbah Kiai Hasyim Asy'ari. Lah, saya malah santri ini malah. Sebalik. Wallahu a'lam bishawab, paham aku. Enggak, aku ya santri semangat aja kikir. Oke. Tapi tolong untuk santri-santri siapapun, tolong mengerti. Inna jawami awamirillahi subhanahu wa ta'ala itu tarji'u ila khoslataini. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus penting ta'zim lillah wa syafaqah li khalqi. Kalau kamu ngomong sebagai hamba Tuhan, maka kamu harus membangun hubungan dengan Tuhan, kemudian membangun kasih sayang dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Sapi-sapi, kebo, gajah, harimau, bukan ciptaannya. Wong gara-gara kucing mlebu neraka. Iya, Pak? Bisa. Kanjeng Nabi hanya sekedar seorang sahabat nambahi wudhu lebih dari 3 kali saja langsung marah. Apa-apaan? Mahadha sarf. Buat apa kamu berlebihan? Masih ada generasi berikutnya yang harus kamu jaga. Walaupun kamu berada di tepi sungai. Buat apa kita kok konsentrasi mengembalikan perintah Kanjeng Nabi? Orang kok perintah sapa-sapa, perintah Mbah Kanjeng sing awakmu benis kala Rasulullah. Iya maksudmu kok iso? Buat apa? Ayolah, kita sebagai generasi yang kebetulan masih hidup, ya. Kalau bisa bantu-bantu, kalau bisa tanam-tanam, kalau bisa jaga-jaga. Kamu nanam itu, cowok saya Nawawi, bahasanya cowok saya Nawawi, cowok Imam Nawawi. Ajrul gharsi wazari itu mustamirun, madamal ghiras. Wazar'u wa matawallada minhu. Selama tumbuh-tumbuhan tadi, pohon-pohon tadi itu semuanya masih hidup dan masih bermanfaat bagi generasi berikutnya, ila yaumil kiamah, pahalanya terus mengalir. Apa yang ngertimu ngarai jariah mek pakoh masjid. Nah, cici rong dino akan ngomong. Paham, Pak? Tanya kepentingan kita itu gawat ya. Bayangkan coba, di antara wasiat yang Mbah Kanjeng Nabi, min wasaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hurub. Coba lihat, coba baca itu. Di antara wasiatnya, la taqta'u asyajar. Dalam kondisi perang saja, Kanjeng Nabi sudah mewasiati, tolong nanti kalau di sana kamu serang daerah itu, tolong jangan ada pohon yang tumbang. Tak buat apa deh? Paham maksud enggak? Artinya begini loh, jangan sampai santri kemudian, oh santri ngono kuwi. Gak. Bahkan Nabi menjadikan kita santri enggak gitu. Didikannya enggak gitu, Amra. Ngono yo ngono ning ora. Kanjeng Nabi ngetoki misalnya koyo yang dipakai siwak itu apa jenenge? Arok. Ekosistemnya dijaga. Gerang-geran ora. Iya dong. Boys, aku mau tekan pikir awakmu Pak asli harga awakmu. Dan pengambil kebijakan, mohon maaf ini, pengambil kebijakan itu adalah segala-galanya. Kebijakan paling dicintai Tuhan adalah kebijakan pemimpin untuk kemaslahatan rakyatnya. Kesembronoan, kesalahan paling akan dituntut oleh Tuhan adalah kesembronoan yang dilakukan oleh pemimpin yang jelas mengakibatkan dampak buruk bagi masyarakatnya. Tenang.
So kanjeng Nabi dieling pengiran. Suatu ketika Rasulullah diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kok juga gampang gumun sampai wong sing omongane lamis. Kamu jangan mudah tergoda, takjub, tertarik dengan orang yang omongannya menarik. Padahal kelakuannya luar biasa busuknya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawlu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi wa huwa alatul khisab. Lecek kampanye akan kami sejahterakan rakyat. Akan kami jaga rakyat. Hidup kami untuk rakyat. Wa huwa alatul khisab. Iya Pak. Tapi wa idza tawalla sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasal. Ketika dia sudah menjadi penguasa, dia meninggalkan semua pendukungnya, kemudian merusak, menghancurkan bumi. Menghancurkan bumi, merusak segala. Menghabiskan semuanya. Potong. Aja tayang nih. Wa idza tawalla ay angka asline kan ngono to. Wong munafik iku mat, dawuh Allah iki, dawuh Allah, aku jaga sampai kanjeng Nabi ora, paham ora? Iki dawuh Allah taala. Wong munafik itu kalau di hadapan kamu omongnya manis. Kayak calon pejabat di hadapan para pendukungnya. Calon pejabat. Tapi wa idza tawalla ya sa'ah. Wis kadung adoh kok awakmu ya. Sa'afil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Semua pepohonan, semua tumbuh-tumbuhan, semua kekayaan alam dia kuasai, sama sekali tidak memikirkan bagaimana masa depan generasi penerus bangsa. Quran. Ada nu piye? Quran. Tapi kan waktu itu tidak ada apa-apa. Wah, ngerti. Kok itu la dharar wala dhirar. Iso. Iku cuman delok bocah-bocah kelas 4. Biasa bocah-bocah yang biasa sinau qawaidul fiqhiyah, coba itu lihat itu. Itu mesti ono bahasa sawa'un kana adh-dharar mubasyiran aw ghairu mubashir. Bahwa antisipasi itu adalah segala-galanya. Kalau punya potensi kerusakan yang luar biasa tidak mampu kita kendalikan, maka itu dilarang. Harus ada antisipasi sebelum kejadian-kejadian. Nyawa iki, bro. Paham gak? Iya, calon-calon supporter Indonesia Piala Dunia 2040 ya. Amin. Ditenggelamkan hari ini hanya karena kepentingan asyaksiyah, muhimmat asyaksiyah, kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Buat apa? Buat apa? Semuanya ngono kuwi. Mereka ini loh Pak. Sebetulnya kalau bukan santri yang ngomong, misalnya siapa begitu yang berkepentingan terus dapat apa begitu yang luar biasa besar, saja nih pantas-pantas saja. Lek santri gak boleh ngomong ngono kuwi Pak. Santri tidak boleh ngomong gitu itu. Karena santri ngerti betapa Rasulullah SAW sangat mementingkan itu semua. Li'annal Islam, ngokno iku kupinge santri-santri iku. Li'annal Islam ja'a liyurfa'a al-adza wadh-dharar 'anil khalqi. Islam datang untuk memastikan tidak adanya kemudaratan cara wong Jakarta. Cara wong Jakarta kemudaratan bagi siapapun segenap alam. Islam datang untuk menyelamatkan semua kehancuran, kerusakan. Kata-kata santri ya. Enggak, saya itu khawatir kemudian santri semua dianggap ngono kuwi santri. Enggak, Pak. Bahaya kita enggak gitu, Pak. Bahaya kita enggak gitu. Bali di Bali, Ramadan. Pernah suatu ketika bukan bahaya gara-gara nebangi. Bahaya itu bikin lahan baru, kemudian tahu-tahu pohon-pohon itu tuh kalau luar biasa, saya gak ngerti. Mami muslimin ya isu rasan ya tadi, au yazra'u zar'an. Mbak Yayu ada satu kebun yang kemudian oleh Pak Lurahnya, oleh kepala desanya di Soani. Yai kebun panjenengan mriku niku buat nenten sing ngopeni, niku jeruke, niku mangganya itu, kelapanya itu diambilin orang, wis gak apa-apa. Dalile pancet.
Dimakan siapapun itu akan jadi jariah, akan jadi sedekah, paham? Dan itu juga untuk menjaga ekosistem alam. Buat apa? Ya, piye? Dan santri itu harus konsisten, paham Pak? Berat Pak, panjang ini apa masalah ini? Aduh, ini ya, tutupnya ya, bener. Ngono, enggak wedi aku kan. Ora wedi ora sungkan. Ya apa, wedi ini gak masalah, gak masalah. Cuman kan kita ya tahu lah. Memang bahayanya kalau kemudian kesantrian kita ini hilang. Dan itu sangat punya potensi. Aku yang bergoneng tanjangnya atau jadi rotok selamat. Iya tah. Mereka kuning tanjang aja. Rokok aman, sembarangan ngalir abak. Dan permasalahannya kan kalau kiai-kiai atau kalau santri-santri sudah punya kepentingan kan bahaya. Coba bahasa Imam Ghazali namanya ulama isu. Semua aturan yang berani dibuat oleh para pengatur bangsa ini, oleh para pengambil kebijakan di bangsa ini, itu karena kiainya yang gak beres. Kata Imam Ghazali. Falaula ulama usu laqalla fasadul muluk. Laqalla fasadul muluk. Khaufan liingkarihim. Coba bayangkan. Tapi Imam Ghazali duduk dawuhku. Kalau bukan karena santri-santri busuk kayak kita-kita ini, dijamin pejabat-pejabat akan mikir-mikir kalau bikin aturan. Karena sangat khawatir kemudian kita semua kecewa, kita ingatkan atau bahkan kita melakukan hal-hal yang bagaimana begitu. Khaufan liingkarihim. Pejabat-pejabat dulu karena ulama-ulamanya lurus, maka dia hati-hati dalam mengambil kebijakan. Ini ulama itu terus piye? Qad quyiddatil atma al-sunal ulama fasakatu. Bayang. Imam Ghazali loh. Imam Ghazali ratusan tahun yang lalu sudah mengatakan qad qayyadat al-atma al-sunal ulama fasakatu. Ketika santri-santri mulai banyak keinginan, mulai kakean karep, kakean pengen. Wah, koncoku kae kok duwe kae aku kok gak duwe. Koncoku kae kok ngene dadi kae kok aku gak dadi. Maka ketomaan-ketomaan inilah yang membuat mereka membisu. Qayyadat bundeli. Ngunci opo al-atma pira-pira pengarep-arep al-sunal ulama ing pira-pira lisane para ulama. Wa in takallamu lam tusaid aqwalahum ahwaluhum. Sekali dia ngomong, kita semua harus prihatin. Karena bencana ini luar biasa sekali, menenggelamkan, mengorbankan banyak jiwa saudara-saudara kita. Omongannya tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan selama ini. Iya Pak. Lam tu said orang nulungi akwalahum ing pira-pira omongane ulama opo ahwaluhum pira-pira tingkae. Apa yang ia lakukan? Pendiaman akan apa yang menjadi kebijakan yang keliru yang dilakukan oleh beberapa orang. Terus kemudian ketika terjadi bencana, kita semua harus prihatin. Piye? Dan kata Imam Ghazali, faktori apa? Semua itu bistilahi hubbil mali wal jah. Ketika santri-santri sudah mulai mementingkan yang namanya kedudukan dan juga harta. Wa man istawla alaihi hubbud dunya lam yaqdir ala muhasabatil aradil. Coba dengarkan ini. Sama-sama sing santri. Wis, iki digawe dhuwit tok ae. Orang kalau sudah pengen pangkat, kemudian terlalu pengen karo sing jenenge duit. Pengen kan wajar, kalau terlalu kan bahaya. Maka jangankan, maka dia akan la yaqdiru ala muhasabatil aradil. Dia mengingatkan orang-orang di bawah tidak mampu. Suaranya tidak didengarkan, arahannya tidak diindahkan. Kiai-kiai wis gak dirungokne. Siapa yang salah dari awal? Kiai-kiai arahannya tidak didengarkan, santri-santri tidak menjadi sandaran. Faktor tadi itu. Lah wong santri-santri mulai gak dirungokne ambek wong cilik-cilik. Fakaifa
bimuwajahatil muluk. Fa kaifa bimuwajahatil. Lah terus piye lek depan ambek penguasa-penguasa. Lah wong di hadapan masyarakatnya saja dia tidak muktabar, apalagi di hadapan masyarakatnya saja tidak didengarkan, apalagi di hadapan paham mas gue. Yang paling mengkhawatirkan yang saya catat itu adalah dawuhnya Muhammad Ibnul Arabi. Al-Imam Muhammad Ibnul Arabi mengatakan, i'lam annahu lama ghalabatil ahwa 'ala nufus wa talabatil ulama al-maratib indal muluk taraku al-mahajjah al-baydha. Bayangkan, coba bayangkan. Ketika nafsu sudah menguasai dan ulama sudah golek pangkat, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu ngene, kudu ngene, kudu ngene. Ulama lagi. Paham gak? Aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki, aku kudu dadi iki. Ya. Taraku al-mahajjatal baydha wa janahu ila ta'wilat allati tatamasha ma'a ahradil muluk fima lahum fihi min hawan. Coba itu, bayangkan. Maka ulama-ulama itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran, dia akan tinggalkan jalur yang benar, garis yang lurus. Kemudian dia mati-matian mencari takwilan untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh para penguasa. Potong lo ya. Bahaya lo ya. Supaya apa? Liyastanidu ila amrin syar'in ma'a kaunil faqih la ya'taqidu dzalik. Supaya mengesankan kepada umat bahwa apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan itu semuanya berlandaskan dalil syar'i atas fatwa seorang ulama. Ngeri ora, potong malah tepuk tangani. Wedi to, wedi aku ya wedi. Tapi kadung masalah. Masalahnya piye, Pak? Ulama al-bilad yamil haddin. Para kiai-kiai, semua ulama bangsa Indonesia, jenengan semua adalah garamnya bangsa ini. Kaifa yuslihul balad idzal milhu fasad. Bagaimana mungkin bangsa ini akan baik kalau garamnya sudah rusak? Tidak aku apa ya? Sudah, kesal aku aku mulai betian lagi ya. Potong. Artinya potongnya sudah tampil nih, potong mau upload, bocah komplok gitu. Habis, walhasil, ya ngaji semua kui, ngaji bi. Masya Allah, ini pejabat yang baik, ini pejabat yang luar biasa. Beginilah Sayyidina Umar, beginilah Sayyidina. Gak gitu. Sebelum muka di KPPI selamat. Selalu kita doakan para pejabat-pejabat kita benar-benar mendapatkan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka semua selalu dilindungi dalam keistiqomahan, dalam pengabdian. Dan moga-moga semua yang memiliki niatan baik akan bangsa ini benar-benar dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi moga-moga saudara-saudara kita yang ada di Aceh, ada di Padang, ada di Sibolga, semuanya itulah yang pokoknya di sekitar Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu semuanya. Moga-moga ya Allah yang hilang moga-moga segera ditemukan, dan yang diambil oleh Allah moga-moga semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini merupakan satu musibah bagi bangsa kita yang terakhir. Kenapa surat Tabarok spesial? Di situ manusia diingatkan oleh Allah Ta'ala. Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo faidahiyya tamur. Kok kamu hidup di bumi tenang-tenang saja? Bisa saja bumi ini tamur. Tamur itu likuifaksi. Di semua tafsir, bukan sebagian, semuanya mengartikan tamur itu tattoribu wa tartafi'u fauqakum. Bumi itu bergelombang, menggeliat, likuifaksi, kemudian bumi ini di atas kamu. Terus potensi lagi kata Allah,
Apa juga kamu merasa baik-baik saja ketika Allah memutuskan ayursila alaikum hasiba, benda-benda langit jatuh ke bumi. Terakhir Allah juga mengingatkan bagaimana sistem bumi yang bisa menyerap air. Harusnya bumi itu enggak ada air karena bumi itu khasnya itu menyerap air. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghauran famay ya'tikum bima imma'in. Bagaimana kalau bumi ini tahu-tahu menghisap semua air kemudian kita tidak menemukan air. Kamu bisa apa kata Allah? Siapa yang bisa mendatangkan air? Lalu dengan peringatan Allah seperti ini orang disuruh hati-hati cara ngelola bumi ini. Makanya saya senang kalau ini ada gerakan-gerakan untuk menyelamatkan bumi. Kata ulama-ulama takhallaku bi akhlaqillah. Jadi Allah itu begitu bangganya ketika cerita fal yang zuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa fa ambasna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa hulba mata'al lakum wa li'an'amikum. Kata apa? Lihat prestasi saya, kata apa? Prestasi saya itu menumbuhkan beberapa bijian, beberapa makanan, buah-buahan yang kamu butuhkan supaya kamu hidup di bumi ini nyaman. Mata'al lakum wa li'an'amikum. Sehingga dalam sebuah hadis diterangkan tidak ada orang muslim, tidak ada manusia yang menanam pohon kemudian berbuah dan dimakan oleh manusia maupun binatang kecuali itu menjadi sedekah. Begitu juga ketika Allah ngeritik orang-orang yang jahat, yang tidak baik, kata Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Jadi ciri utama orang yang tidak baik itu adalah wa yuhlikal hartha wan nasl. Yang merusak tanaman, merusak pertumbuhan, wan nasl merusak populasi. Sehingga populasi ini harus kita jaga. Yang terakhir saya memang datang untuk penyempurnaan tafsir, saya ada banyak-banyak. Nanti dosanya yang atur saya tambah banyak nanti. Saya ini tadi bilang ke Pak Menteri. Pak Menteri ini kan dekat sekali sama Pak Kure. Saya ini baru ini datang di Kemenang karena saya lama sebagai penekun tafsir. Kalau nggak dapat SK dari menteri, lama-lama dikatakan non formal, lama-lama dikatakan ilegal gitu. jadi ini saya datang demi status legal formal. Ya tapi kalau kembali ke ilmu hakikat, saya ini sudah legal semenjak dulu karena yang memerintahkan ngajar Quran itu Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan di dunia khalifah itu diambil oleh menteri agama. Jadi monggo didengar saja fatwa menteri agama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.